Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah dalam merencanakan pembelajaran PAI yang mana terdiri dari saya sendiri Rizky Satria dan teman saya Norma Milatina. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, yang pertama kita ke peta konsep pembahasan. Yang pertama yakni tentang pengertian, kemudian mengenai manfaat perencanaan pembelajaran, kemudian fungsi serta prinsip perencanaan pembelajaran, kemudian langkah-langkahnya, yang terakhir yakni urgensi untuk perencanaan pembelajaran PAI. Nah, yang pertama kita ke pengertian perencanaan. Nah, perencanaan diambil dari bahasa Inggris yakni planning, yang didefinisikan secara keseluruhan yakni suatu proses pemikiran serta penentuan secara matang. Nah, jadi perencanaan itu apabila dicontohkan seseorang memiliki sebuah rencana untuk menentukan bagaimana hal-hal yang ingin dilakukan untuk kedepannya. Nah, menurut Anderson dan Bauman di bukunya yang dikutip oleh Ahmad Abu Ahmadi bahwa perencanaan atau rancangan yaitu suatu proses untuk mempersiapkan suatu perangkat keputusan dalam suatu perbuatan di masa yang akan datang. Jadi suatu perencanaan itu, misalkan kalau seseorang itu memiliki sebuah acara, nah acara tersebut dipersiapkan jauh-jauh hari itu yang dinamakan dari perencanaan. Kemudian menurut Johnny Graham dalam Hamzah, perencanaan adalah penyeleksian dan menghubungkan pengetahuan fakta, imajinasi, serta asumsi untuk masa yang akan datang, yang mana dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkannya. Kemudian kita ke pengertian perencanaan pembelajaran PAI. Nah, menurut Branch bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu sistem yang berisi prosedur sebagai pengembangan pendidikan dengan cara konsisten. Kemudian menurut Ricky, perencanaan pembelajaran adalah ilmu yang merancang sebuah rencana dengan secara spesifik sebagai pengembangan, evaluasi, dan pemeliharaan situasi dengan pengetahuan antara satuan besar dan kecil persoalan pokok. Kemudian menurut Smith dan Ragan, perencanaan adalah suatu proses dengan yang sistematis dalam pengertian prinsip belajar pembelajaran di dalam rancangan sebagai bahan dan aktivitas pembelajaran sumber informasi dan evaluasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu proses pengambilan suatu keputusan hasil berpikir secara rasional mengenai sasaran serta tujuan pembelajaran sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan segala potensi serta sumber belajar yang ada. Sedangkan perencanaan pembelajaran PAI yakni suatu persiapan untuk melaksanakan tujuan pengajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dengan melalui langkah-langkah dalam pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan dari PAI tersebut. Nah, jadi perencanaan pembelajaran PAI yaitu suatu persiapan yang dilaksanakan oleh guru dengan cara-cara secara sistematis dengan langkah-langkah yang cocok dalam pembelajaran itu digunakan dalam pengajaran nantinya. Nah, apabila kalau nggak ada suatu pengajaran, nggak ada perencanaan, nanti pembelajaran tersebut akan berakhir dengan kurang baik. Kemudian kita ke manfaat perencanaan pembelajaran. Nah, manfaatnya yang pertama, dengan adanya proses perencanaan maka hasilnya didapatkan akan secara maksimal karena guru itu dapat melihat kalau dengan adanya perencanaan maka dapat melihat bagaimana apa yang ingin dilakukan nantinya. Kemudian sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan adanya perencanaan maka dapat untuk memprediksi kesulitan yang akan ditemui nantinya. Kemudian dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik meskipun sudah adanya pergantian zaman ke era globalisasi. Kemudian sebuah perencanaan bisa membuat pembelajaran berjalan dengan sistematis. Kemudian fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama ini fungsi kreatif. Nah, apa sih fungsi kreatif itu? Fungsi kreatif adalah suatu proses pembelajaran dengan memakai perencanaan secara matang. Karena dengan adanya perencanaan yang matang maka akan bisa memberikan sebuah umpan balik yang bisa menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Kemudian yang kedua ini fungsi inovatif. Nah, ini suatu usaha seseorang dengan cara mendayagunakan pemikirannya, kemampuan imajinasi, berbagai simulan dan individu yang ada di sekitarnya, ya, agar suatu perencanaan itu tidak membosankan.
Makanya harus ada inovasinya. Kemudian fungsi selektif, ini suatu usaha seseorang dengan melakukan sesuatu dengan melalui pertimbangan yang matang atau melakukan pemilihan agar proses yang dilaksanakan bisa sesuai dengan strategi pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian fungsi komunikatif, ini suatu usaha dalam menyampaikan sebuah penjelasan kepada setiap orang yang terlibat, baik kepada guru, siswa, dan lain dengan penyampaian yang tepat. Kalau tidak tepat kan nanti proses belajarnya kan nggak akan berjalan dengan baik. Kemudian fungsi akurasi, ini suatu usaha untuk menakar serta mengatur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran yang akan dilaksanakan, sehingga guru dapat menghitung jam pelajaran secara efektif dengan program perencanaan. Nah, kalau nggak ada suatu perencanaan atau prediksi, nanti malah pelajarannya nggak selesai pada waktunya, seperti itu. Kemudian fungsi pencapaian tujuan, ini suatu usaha untuk dapat membentuk manusia yang seutuhnya, ini berkembang dalam aspek kognitifnya, juga dalam aspek psikis serta psikomotorik, sehingga pembelajaran memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yakni sisi hasil belajar dan sisi proses belajar. Kemudian fungsi yang terakhir, ini fungsi kontrol, yakni suatu usaha dalam mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat ditentukan sejauh mana nantinya materi yang telah diserap oleh siswa. Nah, kalau nggak ada pengontrolan, nanti kan siswa misalkan ada yang kurang paham, guru tidak tahu, makanya itu harus adanya sebuah pengontrolan agar semua siswa itu memiliki ilmu yang sama didapatkan. Kemudian prinsip perencanaan pembelajaran yang pertama, ini mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki oleh siswa. Nah, kalau siswa belum memiliki pengalaman dalam pembelajaran, gimana nanti akan mendapatkannya? Itu bagaikan seseorang yang sekolah langsung ke SD, dia belum sekolah TK, gimana nanti kan ya susah sekali nanti mendapatkan ilmu di SD, seperti itu. Kemudian pengetahuan dan keterampilan diajarkan harus bersifat praktis. Nah, kemudian yang ketiga, mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. Nah, kenapa kok harus memperhatikan? Karena setiap siswa kan memiliki sifat yang beda. Anak satu memiliki sifat kepribadian yang aktif, kemudian yang satunya nggak aktif, kan beda, kan harus diperhatikan, seperti itu. Kemudian kesiapan dalam belajar sangat penting dijadikan landasan dalam mengajar. Nah, kan makanya itu dalam sekolah itu ada sebuah RPP, ini untuk persiapan seorang guru sebelum belajar mengajar. Kemudian tujuan pengajaran harus diketahui siswa. Nah, kalau nggak diketahui, gimana nanti siswa akan semangat dalam belajar, kan seperti itu. Kalau siswa mengetahui tujuan pengajaran itu buat apa, nah, itu maka siswa tersebut akan terpacu untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian mengajar harus mengikuti prinsip psikologis tentang belajar, yang mana yang pertama, yakni dari hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks, kemudian dari yang konkret kepada hal yang abstrak, kemudian dari umum kepada yang lebih khusus, kemudian dari hal yang sudah diketahui kepada yang belum diketahui, dengan menggunakan prinsip induksi kepada deduksi atau sebaliknya, kemudian sering menggunakan penguatan dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya ini ke langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Yang pertama, yakni merumuskan tujuan khusus. Nah, apa sih merumuskan tujuan khusus? Ini yang mana dalam ketika proses pembelajaran, tugas yang harus dilakukan oleh guru, yakni merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pelajaran yang ingin ditempuh. Karena tujuan umum dari pembelajaran itu telah dirumuskan oleh pengembang kurikulum. Nah, maka tugas guru yaitu secara khusus untuk merumuskan yang lebih kompleks, yang mana berupa standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk menjadi tujuan khusus, yakni indikator pembelajaran yang lebih spesifik dan dapat diukur dengan mudah. Nah, menurut Bloom, rumusan tujuan pembelajaran itu ada 3 aspek, yakni aspek kognitif, yang mana pada aspek ini tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan intelektual siswa dengan melalui penguasaan pengetahuan serta informasi mengenai data fakta, konsep, generasi, dan prinsip. Kemudian yang kedua, ini aspek afektif, yakni aspek ini yang berhubungan dengan penerimaan dan apresiasi seseorang kepada suatu hal yang perkembangan mental yang terdapat pada diri seseorang. Kemudian yang ketiga, ini aspek psikomotorik, yakni aspek yang menggambarkan akan kemampuan serta keterampilan seseorang yang bisa dilihat dari performa yang terdiri dari keterampilan fisik dan non-fisik. Keterampilan fisik, yakni keterampilan yang ada pada diri seseorang untuk mengerjakan segala sesuatu dengan menggunakan otot. Sedangkan keterampilan non-fisik, ini keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam memakai otak sebagai alat utama untuk mengerjakan serta memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, yakni langkah-langkah yang kedua, yakni memilih pengalaman belajar. Nah, yang mana belajar tidak hanya suatu kegiatan dalam mencatat dan menghafal.
Nah, kita next dulu. Nah, ini yang kedua, memilih pengalaman belajar. Karena belajar tidak hanya suatu kegiatan dalam mencatat dan menghafalkan, tapi suatu proses berpengalaman. Sehingga seseorang siswa haruslah didorong dengan aktif agar dapat melaksanakan kegiatan tertentu, mencari serta menemukan sendiri fakta dalam suatu proses belajar. Nah, kemudian yang kedua, perencanaan pengalaman belajar adalah aspek penting apabila sesuai dengan tujuan pembelajaran, baik ketika perencanaan atau ketika desain pembelajaran. Kemudian yang mana perencanaan ini hakikatnya, yakni penyusunan skenario pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman bagi guru dan murid pada pelaksanaan pembelajaran. Yang mana ketika pembelajaran yang dilaksanakan siswa secara mandiri, maka seseorang guru tugasnya lebih banyak sebagai perancang serta sebagai penyusun program pembelajaran tersebut. Kemudian pengembangan pengalaman belajar diperlukan, yakni gambaran kegiatan guru dan murid, yakni sebagai usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi skenario pembelajaran bisa dipakai sebagai pedoman bagi guru dalam mengatur jalannya pembelajaran. Nah, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Nurmami Latina. Oke, kita lanjut, dimulai dari awal ya, Satya? Apa nggak usah? Dari awal. Mulai dari awal. Oh, ini nanti. Gini amat sih. Oke, kita masuk ke poin ketiga, yakni tentang menentukan kegiatan belajar mengajar. Secara administratif, ada hal yang harus dilakukan oleh guru sebelum mengadakan kegiatan belajar mengajar di kelas, yaitu mempersiapkan beberapa perangkat yang diperlukan oleh guru itu sendiri. Di antaranya adalah yang pertama, silabus. Nah, silabus di sini hendaknya seorang guru menyusun silabus yang di dalamnya menjelaskan tentang keterangan sekolah, kelas, semester, mata pelajaran, indikator standar, kemudian standar kompetensi, kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran, materi pokok, pembelajaran, sumber belajar, nilai, dan alokasi waktu dengan baik dan lengkap. Dan yang kedua adalah RPP, atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang hendaknya guru di sini menyusun RPP yang di dalamnya menjelaskan identitas mata pelajaran, kelas, semester, indikator, standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan, materi ajar, sumber belajar, penilaian, pertemuan keberapa, alokasi waktu, metode, alat, dan langkah-langkah dengan baik dan lengkap. Kemudian yang kedua adalah daftar hadir. Nah, di sini hendaknya seorang guru menyusun daftar hadir peserta didik yang mencakup di dalamnya nama mata pelajaran, nama guru, mata pelajaran, nama mata pelajaran atau mapel, kelas, program, tahun pelajaran, nomor urut, nomor induk peserta didik, kolom kehadiran, dan keterangan. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar nilai peserta didik. Nah, di sini seorang guru hendaknya menyusun daftar nilai peserta didik yang di dalamnya mencakup nama mata pelajaran, anak guru, guru mapel, nama guru mapel, kelas, tahun ajar, nomor urut, nomor induk peserta didik, nama peserta didik, kolom nilai, nilai tengah, dan nilai akhir semester. Kemudian yang selanjutnya adalah jurnal pertemuan tatap muka. Nah, di sini guru hendaknya itu menyusun juga jurnal pertemuan tatap muka yang mencakup nama pelajaran, nama guru, semester, tahun ajaran, kelas, nomor urut, materi pembelajaran, tanggal pertemuan, metode yang diterapkan, kegiatan pembelajaran, waktu, keterangan peserta didik yang tidak hadir dan yang hadir, serta tanda tangan guru tersebut. Kemudian slide selanjutnya, yakni tentang menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, aspek pendidik menjadi faktor yang penting
pada dasarnya kegiatan pembelajaran itu senantiasa tidak lepas dari keterkaitan antara pendidik dan peserta didik. Nah, keterlibatan dua pihak ini merupakan keterlibatan hubungan antar manusia. Apabila masing-masing dari dua pihak tersebut ditempatkan sebagai subjek pendidikan secara profesional, maka hubungan itu akan menjadi serasi. Nah, di sini menurut Tanfi Duhu Draha, dalam prakteknya pendidikan dilaksanakan melalui proses kegiatan belajar mengajar dengan melibatkan empat pihak, baik keterlibatannya secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama adalah pihak yang berusaha melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kedua, pihak yang berusaha belajar, tiga, pihak yang menjadi sumber belajar. Keempat adalah pihak yang memiliki kepentingan atas hasil output dari proses belajar mengajar. Nah, kegiatan pembelajaran tidak mungkin akan terlaksana dengan baik apabila tidak ada keterlibatan peserta didik di dalamnya. Pengertian yang utuh mengenai konsep peserta didik menjadi salah satu aspek pendidikan yang harus diketahui dan dipahami oleh semua pihak penyelenggara pendidikan, khususnya pendidik, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Tanpa wujudnya pemahaman yang komprehensif dan utuh tentang peserta didik, maka untuk dapat mengantarkan mereka ke arah tujuan yang diharapkan akan terasa sangat sulit. Kemudian dalam proses belajar, peserta didik berperan sebagai subjek sekaligus objek yang aktif. Disebut sebagai subjek karena peserta didik berperan sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran, sedangkan disebut sebagai objek karena peserta didik berperan juga sebagai sasaran utama untuk ditumbuh kembangkan oleh pendidik. Apabila peserta didik diposisikan sebagai sasaran, maka mereka wajib berperan sebagai subjek yang aktif dengan difasilitasi oleh pendidik sebagai sumber belajar. Kemudian selanjutnya, yakni tentang memilih bahan dan alat. Nah, di sini guru menyiapkan bahan ajar yang diambil dari berbagai sumber dan referensi, misalnya buku, majalah, surat kabar, yang isinya memiliki keterkaitan dengan bahan ajar. Selain itu, guru juga menyiapkan alat media, perantara, sarana yang dapat membantu jalannya proses pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru tersebut. Nah, melakukan uji coba terhadap semua alat media, bahan, dan perangkat yang akan digunakan secara empirik adalah suatu hal yang penting dan perlu untuk dilakukan untuk menjamin efektivitas proses pembelajaran. Guru yang memiliki keterampilan dalam menciptakan media dan alat yang akan digunakan dalam pendidikan, berarti ia menguasai dan terampil dalam proses dan teknik pembuatan media atau alat pendidikan yang bermanfaat untuk pelajaran tersebut. Nah, dalam pembuatannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh alat-alat pendidik, yakni diantaranya pertama, rasional. Maksudnya adalah selaras dengan akal, pikiran, dan dapat dipikirkan oleh otak kita. Kemudian ilmiah, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, ekonomis, disesuaikan dengan kadar dan kemampuan dana yang tersedia. Yang keempat adalah praktis, mampu dimanfaatkan dalam kondisi praktek di sekolah dan bersifat sederhana. Dan yang terakhir adalah fungsional, mampu memberikan manfaat dan kontribusi bagi pelajaran tertentu dan dapat digunakan oleh guru ataupun peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah ketersediaan fasilitas fisik. Nah, fasilitas fisik merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas yang dimaksud di sini dapat disebut juga dengan sarana prasarana. Fasilitas fisik yang biasanya dibutuhkan di sekolah dalam pembelajaran antara lain meliputi ruang kelas, laboratorium, kemudian pusat media, perpustakaan, dan lain sebagainya. Baik guru dan peserta didik harus bekerja sama dalam memanfaatkan alat, kemudian bahan ajar, berdiskusi melalui proses perencanaan yang matang, dan pengaturan profesional dengan adanya dukungan finansial yang sesuai dengan keperluan. Kemudian disebutkan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai sarana dan prasarana pembelajaran nomor 32 tahun 2013 pasal 42 bahwa disebutkan setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, buku, sumber belajar, dan lain sebagainya
Kemudian bahan habis pakai serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan keberlanjutan. Kemudian yang kedua adalah setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berrekreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan keberlanjutan. Oke, yang selanjutnya adalah perencanaan evaluasi pembelajaran. Nah, dalam perencanaan pembelajaran, evaluasi menjadi faktor yang penting untuk dilaksanakan. Karena dengan evaluasi, keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajarannya dapat dilihat dan diukur. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat 1 mengatakan bahwasanya evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, program pendidikan. Nah, adapun evaluasi menurut Guba dan Lichkon adalah suatu proses mempertimbangkan nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Dari konsep ini diperoleh dua hal yang menjadi karakteristik dari evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi merupakan suatu proses. Maksudnya, pelaksanaan evaluasi terdiri dari berbagai macam tindakan yang perlu dilakukan. Oleh sebab itu, evaluasi tidak hanya berbentuk hasil atau produk, akan tetapi juga berupa rangkaian beberapa kegiatan. Kedua, evaluasi berkaitan dengan pemberian arti atau nilai. Maksudnya, berdasarkan pertimbangan evaluasi, apakah sesuatu tersebut memiliki nilai atau tidak, atau dalam artian evaluasi bertujuan untuk menunjukkan nilai dari sesuatu tersebut. Nah, kemudian Hamalik menuturkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh pendidik merupakan bentuk proses keberlanjutan seputar pengumpulan dan penafsiran untuk menilai berbagai keputusan yang ditetapkan dalam perencanaan sistem pembelajaran. Terdapat 3 implikasi yang terkandung dalam rumusan evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi ialah sebuah proses yang sifatnya terus-menerus. Maksudnya evaluasi tidak hanya pada akhir proses pengerjaan, tetapi dimulai dari sebelum melaksanakan pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Kedua, proses evaluasi selalu ditunjukkan ke arah tertentu, yakni untuk memperoleh jawaban-jawaban mengenai bagaimana cara memperbaiki pembelajaran. Ketiga, evaluasi menuntut penggunaan alat-alat ukur yang bermakna dan akurat guna mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Berbicara mengenai kegiatan penilaian dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam sama dengan mata pelajaran lainnya. Idealnya seorang guru melakukan penilaian mulai dari awal sampai akhir kegiatan belajar. Misalnya dilaksanakan pretest dan post-test, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan lain sebagainya. Oke, slide selanjutnya. Tentang urgensi perencanaan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa alasan dari mengapa guru perlu melakukan perencanaan pembelajaran. Yakni yang pertama adalah perencanaan pembelajaran itu dikembangkan atas landasan tesis yang mengatakan bahwa pengerjaan bisa dirancang berbeda dan sistematis dengan cara-cara tradisional.
Kemudian yang kedua, hasil pembelajaran bisa dirumuskan lebih operasional supaya mudah diukur dan diamati. Dan yang ketiga adalah tujuan pembelajaran bisa dinilai dengan instrumen yang kita kenal dengan istilah penilaian, acuan patokan, yakni tes yang dilandasi oleh kriteria tertentu yang dalam hal ini yang dimaksud adalah tujuan pembelajaran khusus. Yang keempat, untuk menjamin proses pembelajaran yang efektif dan paket pembelajaran yang valid, hal tersebut berarti seluruh alat, media, perangkat, dan metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran perlu diuji cobakan secara empirik. Yang kelima, desain pembelajaran dilandasi oleh teori sistem. Pada hakikatnya, desain pembelajaran merupakan pengaplikasian teori sistem terhadap proses pembelajaran dan evaluasinya. Pada proses perencanaan yang sistematis, yang dikehendaki ialah adanya langkah-langkah yang urut namun fleksibel. Ya, begitulah presentasi dari kelompok 4 pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala ihtimamikum.